Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, mahasiswa PPD dalam jabatan LPTK UINSI Samarinda 2024. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, akan melaksanakan ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan. Akan mengambil video pembelajaran yang bertema meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dilaksanakan di kelas 8 SMP Negeri 1 Muara Ancamong. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan untuk mengikuti dan menyimak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat semua? Happy semua? Alhamdulillah. Baiklah. Untuk hari ini kita kembali hadir di kelas kita tercinta ini untuk kita sama-sama melanjutkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah atau di kelas kita ini ya. Untuk lebih mengefisiensi waktu, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, Bapak persilakan salah satu di antara kalian atau kelasnya untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang barokah. Mungkin Anak Febri bisa bantu. Silakan Anak Febri. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semua, Bapak ingin mengetahui dulu. Siapa tahu atau mungkin ada di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini. Bapak cek absennya dulu. Ya, dari yang pertama ya, Bapak cek absennya. Nur Azizah Patronada, Aisyah, Febri, Hadir. Tari, siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua ternyata. Jadi absennya nanti Bapak kasih hadir semua karena memang semua hadir ya. Baik anak-anakku semua, bahwa pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang bagaimana sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini Bapak ingin merefresh kembali ingatan kalian. Apakah masih ada yang tersisa ingatan kalian tentang materi pada pembelajaran tentang sholat dan zikir pada minggu yang lalu? Baik, Bapak ingin melihat dulu hasilnya. Mungkin nanti Bapak minta salah seorang di antara kalian untuk menjawab dengan Bapak. Aisyah, tolong jelaskan. Mengapa sholat itu disebut sebagai yang agama? Sholat disebut sebagai yang agama karena
adalah rukun Islam kedua setelah syahadat dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim 5 kali sehari. Salat menjadi fondasi utama bagi tegaknya agama Islam dalam kehidupan seorang muslim. Tanpa salat, ibadah lainnya menjadi kurang berarti, karena salat adalah sarana utama untuk berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Benar? Tepuk tangan dulu. Ya. Selanjutnya soal yang kedua. Bapak perhatikan. Ini. Bapak Anda tadi kan? Apa yang dimaksud dengan tumanina dalam mereka sholat? Tumanina dalam sholat adalah kondisi di mana seseorang melakukan setiap gerakan sholat dengan tenang, tidak bisa, dan memastikan bahwa setiap gerakan dilakukan dengan sempurna serta diam sejenak pada posisi tersebut. Bagaimana? Benar? Tepuk tangan dulu, beri semangat. Ya. Mantap ya. Baik anak-anak semua, pada hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema yang berbeda, yakni meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan memperlihatkan kalian apa tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai untuk mata pelajaran materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bapak buka laptop Bapak dulu ya. Ya. Baiklah anak-anakku semua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama. Mungkin bisa dibacakan oleh Ananda Nesrani. Silakan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran kita? Silakan dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Ya, bagus. Yang kedua, Ananda Mauri, silakan dibaca. Yang kedua. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar serta memiliki toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Baik, terima kasih. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semua, untuk lebih jelasnya Bapak persilakan kalian nanti untuk menyimak video. Nah, kebetulan Bapak sudah persiapkan video-video di sini dan nanti sebagai sarana untuk anak-anakku semua mengambil ilmu, mengambil pelajaran ya. Tolong disimak videonya, kemudian dicatat nanti apa yang bisa kalian catat, apa poin-poin penting yang terdapat dalam videonya. Bapak akan tampilkan tayangan videonya. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam.
4. Kitab Al-Quran. Ya, silakan disimak ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan disimak videonya, langsung kalian mencatat poin-poin penting. Silakan simak dengan seksama. Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa benar. Ya, baik. Itu tadi sudah kalian melihat tayangan video yang mana isinya tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin Bapak perlu jelaskan sedikit ya. Jadi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita harus mempercayai dengan sepenuh hati. Makanya namanya kita beriman ya. Jadi beriman kepada kitab Allah itu artinya iman itu artinya percaya. Berbahasa artinya percaya. Sedangkan menurut istilah iman itu adalah tasdiqum bil qalbi. Membenarkan dengan hati kita. Tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisani, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, wa amalun bil arkan. Kemudian kita mengamalkan apa yang kita ketahui, apa yang kita ucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan amal perbuatan jiwa dan raga kita secara fisik juga seperti itu ya. Jadi itulah namanya iman. Misalnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mengamalkan apa iman-iman itu kita akan aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Itulah namanya beriman. Sama dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya kepada Al-Quran, tentu kita akan mengamalkan isi atau kandungan Al-Quran. Baik anak-anak semua, untuk lebih mendekatkan diri kepada pemahaman yang luas lagi, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa atau 4 kelompok sudah, 4 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok Bapak kasih tugas ya RKPD-nya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ini RKPD ya. Silakan nanti masing-masing kelompok bekerja sama ya. Semua kelompok bekerja sama. Ini untuk kelompok 2. Ya. Ya, silakan. Kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Silakan nanti dibuka RKPD-nya. Nah, kelompok 4 ini ya. Nanti kelompok 4. Ya. 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 Coba Bapak lihat lagi LKPD-nya. Ya, Bapak lihat lagi. Bapak periksa LKPD-nya. Ya, coba lihat. Nah, ini LKPD-nya ya. Ya, baik. Jadi sudah jelas ya. Sekarang Bapak minta kalian mengerjakan LKPD-nya dengan cara bagaimana? Dengan cara video yang tadi Bapak sudah siapkan. Bapak di situ tadi memerintahkan untuk mencatat poin-poin pentingnya tadi ya. Jadi silakan dicatat poin-poin pentingnya. Kemudian nanti itu didiskusikan. Kemudian LKPD-nya itu dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai, Bapak akan minta kalian 1 orang 1 perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerja atau diskusi kelompoknya masing-masing. Siap ya? Ya. Silakan dimulai dari sekarang. Semua bekerja. Ya, semua bekerja. Ya. Ya. Ya, silakan. Silakan semua aktif ya. Silakan semua aktif. Silakan semua aktif. Ya. Silakan aktif semua ya. Coba lihat LKPD-nya. Ya.
semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Ya, oke, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan salah seorang dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi tentang diskusi kami kitab Taurat. Pengertian kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Taurat berarti hukum atau ajaran. Kitab Taurat diyakini sebagai wahyu yang diberikan kepada Bani Israel, kaum Yahudi, melalui Nabi Musa alaihissalam dan sering dianggap sebagai dasar hukum syariat bagi kaum Yahudi. Yang lain Dengan kitab bersiap-siap. Taurat berisi hukum-hukum syariat, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan Bani Israel. Taurat juga mencakup kisah-kisah pencipta alam semesta, ajaran Nabi Adam hingga Nabi Musa dan petunjuk moral serta sosial. Taurat terdiri dari 5 kitab utama yang dalam tradisi Yahudi disebut Pentateuch, yaitu Kejadian, Keluaran, Imat, Bilangan, dan Ulangan. Fungsi kitab Taurat. Kitab Taurat berfungsi sebagai pedoman hukum dan moral bagi Yang umat. lain silakan siap-siap. Taurat memberikan aturan yang sangat rinci tentang kehidupan, termasuk hukum ibadah, hukum sosial, dan hukum pidana. Taurat juga berperan dalam menjaga akhlak dan memperbaiki perilaku sosial dengan ketentuan yang tegas dalam meningkatkan status kitab Taurat dalam Islam. Dalam Islam, Taurat diakui sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Namun, umat Islam tidak diwajibkan mengikuti hukum-hukum Taurat karena hukum-hukum tersebut telah disempurnakan dengan digantikan oleh Al-Quran. Sebagian isi Taurat diyakini telah mengalami perubahan dan distorsi tapi oleh tangan manusia, sehingga tidak sepenuhnya murni seperti wahyu awalnya. Quran Surat Al-Maidah 5 berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ya, maka itu presentasi yang sangat luar biasa dari kelompok 1. Kemudian kita lanjut ke kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Anda Rida. Ya. Beri semangat dulu, tepuk tangan. Ya. Kelompok yang lain siap-siap ya, menyusul kelompok 3 dan 4. Silakan Anda Rida. Waalaikumsalam. Tidak berisi hukum atau syariat dan memainkan ajaran moral dan petunjuk spiritual untuk kehidupan sehari-hari. Kandungan tersebut bersifat Ya, silakan yang lain diperhatikan dan siap-siap untuk kelompok 3. kita dapur berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual bagi umat Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini digunakan untuk memperdalam iman, meraih kedekatan dengan Allah, serta memotivasi manusia untuk selalu mengingat dan kemudian dalam setiap kehidupan. Lalu kita bergabung dalam ajaran Islam. Kitab Zabur diakui sebagai wahyu dari Allah, namun tidak ada kewajiban dari umat Islam untuk mengikutinya secara langsung. Pengakuan terhadap kitab Zabur sebagai kitab suci merupakan bagian dari hukum Islam.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk presentasi kelompok 2. Baik. Kemudian sekarang kita lanjut kepada presentasi dari kelompok 3. Silakan salah seorang. Nadia Dery. Ya, silakan langsung ke Nadia Dery. Waalaikumsalam. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti kabar gembira atau pesan baik. Dalam Islam, Injil adalah kitab suci yang membawa ajaran tauhid dan mengajak umat untuk mengesahkan Allah. Dengan kitab ini berisi ajaran tentang akhlak, petunjuk hidup, dan kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad. Yang lain silakan. Kita siap-siap. Ajaran kasih sayang, tolong dan kedamaian setiap hari yang menyempurna. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, sekarang kita akan mendengarkan hasil presentasi dari kelompok terakhir yang di kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kitab Al-Quran. Pengertian kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran berasal dari akar kata al-Quran yang berarti bacaan. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan secara bertahap selama 23 tahun yang berfungsi sebagai petunjuk hidup dan pedoman hukum bagi seluruh umat manusia. Kandungan kitab Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 1235 ayat yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, hukum, sosial, ekonomi, moral, hingga sains, dan penciptaan alam semesta. Al-Quran mengandung sejarah ajaran tauhid, keesaan Allah, hukum-hukum syariat, kisah-kisah para nabi, serta petunjuk tentang kehidupan dunia dan akhirat. Quran yang menjelaskan prinsip-prinsip aturan dan manusia yang semuanya disuruh dari wahyu Allah. Silakan diperhatikan ya. Silakan diperhatikan presentasi dari temannya. Ya, silakan. Siap-siap. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Nah, baik. Itulah tadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi sekarang Bapak mungkin ada anak-anakku semua yang masih belum jelas dari presentase masing-masing kelompok tadi, mungkin ada yang perlu dipertanyakan ya, mungkin ada yang belum jelas ya. Silakan boleh bertanya. Boleh bertanya ya. Nah, ini saya lihat. Anda dari Rijal. Ada yang bertanya tadi ingin bertanya. Silakan. Anda dari Rijal. Pengertian iman kepada kedatangan Allah dan mengapa kita sebagai umat Islam wajib mengimaninya. Ya, baik, terima kasih. Anda dari Rijal bertanya, apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah katanya? Dan
dan mengapa kita harus mengimaninya. Baik. Ya, Bapak jelaskan ya. Jadi iman kepada kitab Allah itu adalah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab-kitabnya. Tadi di informasi pertama di video ada tulisan, ada keterangan bahwa jumlah kitab Allah itu ada 104. Cuma yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui itu ada 4. Ya. Jadi mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Karena kitab Allah itu merupakan pedoman, tuntunan bagi hidup manusia. Dalam negara kita ada tuntunannya. Ada Pancasila, ada UUD 45. Jadi kalau perilaku kita sebagai warga negara harus mencerminkan nilai Pancasila. Nah itu sama pandangan hidup dalam beragama itu namanya Alkitab. Jadi kalau kita ingin berbuat sesuatu, jangan sampai perbuatan kita melanggar ketentuan dari yang termaktub dalam kitab Alkitab. Ya. Jadi bagaimana Rizal? Itu ya. Jadi iman kepada kitab Allah artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya untuk kita imani dan untuk kita jadikan sebagai petunjuk dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini agar kita selamat di dunia, selamat di akhir. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina wa qina kan ada lagunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya, oke, baik ya. Bapak, mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Silakan. Ada dari selain silakan. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Tolong tangan dulu. Kalau tadi Ananda Rizal bertanya, mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Maka pertanyaan berikutnya sekarang ini Ananda Rizal bertanya, sebutkan Pak, nama kitab Allah itu apa sih? Yang wajib kita ketahui apa? Baik, Bapak jelaskan. Yang pertama ada namanya Taurat. Taurat bukan Taurat. Taurat, ya. Yang kedua ada namanya Zabur. Yang ketiga ada namanya Injil. Yang keempat ada namanya Al-Quran. Taurat diberikan kepada Nabi siapa? Yang bisa membelah laut jadi 2. Musa. Zabur diberikan kepada Nabi Daud kita. Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya. Jadi Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu pertanyaan yang kedua. Mungkin ada lagi itu ada yang pertanyaan. Silakan Dr. Dwi. Apa saja perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab Allah sebelumnya dan mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna? Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi, apa perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Ya, baik. Ini bisa kita lihat ya. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Bisa kita lihat apa perbedaannya? Pertama, dari segi masa berlakunya. Kitab Taurat berlaku bagi umat-umat Nabi Musa
Bani Israil. Nah, kemudian kitab Zabur untuk umat Nabi Daud berlaku khusus untuk umat Nabi Daud. Kenapa? Karena nanti akan ada kitab Injil yang akan datang belakangan, nanti akan menghapus atau melanjutkan atau menyempurnakan daripada kitab Zabur tadi. Nah, kemudian kitab Injil juga begitu, berlaku bagi kaumnya Nabi Isa. Nah, Al-Quran berlaku untuk sepanjang masa. Itulah bedanya. Kalau Al-Quran itu berlakunya sepanjang masa untuk semua kalangan, sedangkan untuk Taurat, Zabur, Injil berlakunya hanya pada masa itu. Ya, jadi berlakunya hanya pada masa itu. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab penyempurna kitab-kitab terdahulu. Jadi semua yang ada di Taurat, semua yang ada di Zabur, semua yang ada di Injil dilengkapi, disempurnakan dalam kitab yang dinamakan Al-Quran. Al-Quranlah yang melengkapinya. Al-Quranlah yang menjelaskan semua kitab-kitab terdahulu. Jadi apa yang dicari di kitab terdahulu ada sudah dalam Al-Quran. Kenapa? Quran versinya versi terlengkap. Tidak ada Alkitab, tidak ada kitab yang ada setelah Nabi Muhammad atau Al-Quran, tidak ada ya. Jadi merupakan kitab terakhir yakni Al-Quran. Ya, baik, sudah paham yang terjadi? Ya, berikutnya mungkin ada. Ini lagi. Ananda Mulan, silakan. Apa Ananda Mulan? Ya, tepuk tangan. Ya, mengapa penting bagi umat Islam untuk mengimani kitab-kitab Allah selain Al-Quran? Ya, mengapa? Baik, karena jawabannya adalah ketika semuanya, jawabannya adalah karena semua kitab-kitab tadi dari Taurat, Zabur, Injil juga merupakan kitabnya Allah. Jadi wajib kita mengimaninya. Wajib kita mengimaninya. Cuman beda cara kita mengimaninya dengan Al-Quran. Kalau kitab Zabur, Taurat, Injil kita harus wajib mempercayainya. Cuma tidak kita mengamalkannya di zaman kita sekarang ini. Tetapi kalau Al-Quran sekedar kita mengetahui, mengimani apa isinya ya. Kenapa? Karena berlaku untuk umat-umat sebelumnya dulu. Beda kalau Al-Quran. Al-Quran itu berlakunya untuk kita sepanjang zaman, sepanjang masa. Dari dunia sampai akhirat. Jadi itulah mengapa kita wajib mengimani kitab-kitab terdahulu, karena memang kitab itu juga berasal dari Allah. Kemudian Al-Quran itu adalah penyempurnanya, ya. Jadi ada yang datang belakangan, ada yang datang lebih dulu. Yang datang belakangan Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Maka paham semua ya? Baik, kalau sudah paham semua, Bapak akan mengajak kalian untuk kira-kira ya poin-poin pentingnya apa dalam pertemuan kita pada hari ini. Apa yang kalian temukan dalam pelajaran kita pada hari ini? Ya, kalau tadi dari kelompok 1 menemukan bahwa kitab Quran itu merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, Nabi Musa. Kemudian tadi kelompok 2 mempresentasikan bahwa kitab Zabur itu merupakan kitab yang diperuntukkan untuk kaumnya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Kemudian kitab Injil tadi kelompok 3 menemukan poinnya bahwa Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, ya, Nabi Isa tadi. Nah, kemudian tadi kitab Al-Quran tadi oleh kelompok 4, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan kitab penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, sudah jelas semuanya ya? Sudah jelas? Baik, kesimpulannya adalah
kesimpulannya adalah wajiblah bagi kita untuk mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik berupa Taurat, baik berupa Zabur, baik berupa Injil, apalagi lebih-lebih Al-Qur'an. Al-Qur'an ini pandangan hidup umat Islam, the way of life atau the way of Muslim life. Pandangan hidup umat Islam, ya. Jadi wajib kita percaya, mengimani, kemudian mengamalkan nilai-nilai kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, setelah kalian mempelajari, setelah kalian membahas materi-materi pada hari ini, bagaimana kalian? Ingin menjadi orang mengamalkan Al-Qur'an? Pecinta Al-Qur'an? Suka baca Al-Quran nanti? Gemar baca Al-Quran nantinya? Alhamdulillah. Nah, itu sendiri ya. Jadi kita nanti selama hidup kita menjalankan, mengamalkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, baik anak-anakku semua. Untuk materi hari ini Bapak cukupkan dulu ya. Untuk materi kita pada minggu depan, perhatikan semuanya. Untuk materi kita pada minggu depan, materi kita adalah akan membahas tentang tema jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Nanti tolong anak-anakku semua, silakan di rumahnya nanti atau browsing di internet atau di YouTube, nanti bisa kalian mencari materi-materi tentang jujur dan amanah, ya, tentang jujur dan amanah. Nah, kemudian Bapak berpesan kepada kalian, luangkanlah waktu kalian untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Lebih banyak baca Al-Quran daripada baca koran. Lebih banyak baca Al-Quran daripada main WhatsApp. Lebih banyak baca Al-Quran daripada main Facebook. Ya, itu ya. Jadi silakan nanti dibaca Al-Quran dengan sesering mungkin, kemudian diaplikasikan dan sehari-hari diamalkan nilai-nilainya. Ya, untuk lebih barokahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita semua tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, partisipasinya, dan mohon maaf atas segala kekurangan Bapak pada pagi hari ini. Dan akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.